Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas Sistem Operasi kelas RE dengan judul tugas Algoritma CPU Scheduling yang beranggotakan kelompok yaitu Eka Putri Azari Ritonga dengan NIM 123140028, Mulia Delani dengan NIM 123140019, dan saya Doni Agustiawan dengan NIM 123140009. Learning Objectives CPU Scheduling. Yang pertama yaitu memahami konsep dasar CPU Scheduling dan perannya dalam sistem operasi. Yang kedua yaitu menjelaskan dan membandingkan berbagai algoritma CPU Scheduling seperti FCFS, SJF, Round Robin, dan Priority Scheduling. Dan yang terakhir yaitu untuk menghitung dan menganalisis waiting time atau WT dan turnaround time atau TAT untuk mengevaluasi performa algoritma. CPU scheduling adalah proses penting dalam sistem operasi untuk menentukan urutan eksekusi program dalam CPU. Tujuannya adalah untuk mengoptimalkan penggunaan CPU, mengurangi waktu tunggu, dan meningkatkan efisiensi sistem. Seperti dalam proses lainnya, CPU scheduling memiliki beberapa tahap utama, yaitu meliputi proses arrival, scheduling decision, execution and preemption, dan yang terakhir yaitu completion and evaluation. Selanjutnya yaitu tujuan CPU scheduling. Mengapa CPU scheduling penting? Yang pertama yaitu memaksimalkan penggunaan CPU atau CPU selalu bekerja, dan yang kedua yaitu mengurangi waktu tunggu dan meningkatkan throughput, lalu memastikan eksekusi proses yang adil, dan yang terakhir yaitu mendukung multitasking yang efisien. Algoritma CPU scheduling itu memiliki beberapa jenis. Yang pertama yaitu ada first come first served atau FCFS. Yang kedua itu ada shortest job next atau SJN atau SJF. Yang ketiga ada round robin atau RR, dan yang terakhir adalah priority scheduling. First come first served atau FCFS adalah salah satu metode penjadwalan CPU yang paling sederhana. Proses dieksekusi berdasarkan urutan kedatangan tanpa preemption, sehingga proses yang datang terlebih dahulu akan dieksekusi lebih dahulu hingga selesai. Berikut untuk contoh visualisasinya. Shortest Job Next atau SJN atau SJF adalah algoritma penjadwalan CPU yang memprioritaskan proses dengan waktu eksekusi paling singkat. Dalam mode preemptive, jika ada proses baru yang datang dengan burst time lebih kecil dari sisa waktu proses yang sedang berjalan, CPU akan segera beralih ke proses baru tersebut. Ini membuat sistem lebih responsif, tetapi kompleksitasnya lebih tinggi. Bagaimanakah penerapan algoritma SJF ini dalam kehidupan sehari-hari? Berikut adalah contoh visualisasinya. Shortest Job First atau SJF dibagi menjadi dua bagian, yaitu non-preemptive dan preemptive. Untuk yang non-preemptive, jika proses yang datang memiliki arrival time yang sama, maka proses yang burst time yang paling kecil dan pendek yang akan dilayani lebih dahulu. Berikut adalah contoh visualisasinya.
Jika suatu proses sedang dikerjakan, kemudian ada proses lain yang datang di mana BT-nya lebih kecil dari sisa waktu proses yang sedang dijalankan, maka proses lain ini akan dikerjakan dulu, dan sisa proses tadi dikembalikan ke ready queue. Berikut adalah contoh penggunaannya. Selanjutnya adalah jenis round robin atau RR, adalah algoritma penjadwalan CPU yang memiliki proses berdasarkan prioritas tertinggi atau angka prioritas terkecil. Untuk cara kerjanya yaitu yang pertama, CPU akan menjalankan proses dengan prioritas tertinggi, lalu jika ada proses baru dengan prioritas lebih tinggi, CPU menghentikan proses saat ini dan menjalankan proses baru. Lalu yang terakhir yaitu proses yang dihentikan akan menunggu hingga CPU kosong. Setiap proses akan mendapatkan waktu dari CPU yang kita sebut dengan time quantum. Time quantum inilah yang menentukan proses mana yang akan dikerjakan terlebih dahulu oleh CPU dan kemudian proses mana yang akan dilakukan yang berikutnya. Ini adalah contoh dan ilustrasi algoritma round robin. Dari keempat algoritma penjadwalan CPU memiliki keunggulan dan kelemahan masing-masing. FCFS mengeksekusi proses berdasarkan urutan kedatangan tanpa preemption, sederhana tapi kurang efisien untuk beban kerja beragam. SJF mengutamakan proses dengan burst time, lebih pendek, mengurangi waktu tunggu rata-rata tetapi dapat menyebabkan starvation. Round robin menggunakan time quantum tetap untuk membagi eksekusi secara adil, cocok untuk sistem multitasking, tetapi dapat meningkatkan overhead. Priority search and dialing preemptive mengeksekusi proses dengan prioritas tertinggi lebih dahulu, efektif dalam memanajemen sumber daya tetapi bisa menyebabkan starvation untuk proses dengan prioritas rendah. Pemilihan algoritma tergantung pada kebutuhan sistem dan jenis beban kerja yang dijalankan. Apa sih algoritma penjadwalan prioritas scheduling? Algoritma penjadwalan yang mendahulukan proses yang memiliki prioritas tertinggi. Setiap proses memiliki prioritasnya masing-masing. Prioritas tersebut dapat ditentukan melalui beberapa karakteristik, antara lain time limit, memory requirement, access file, perbandingan antara input atau output, burst
Berikut adalah contoh dan ilustrasi algoritma priority scheduling.